Salam dan bahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok B akan memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Kami dari kelompok B terdiri dari Bapak Iwayan Suwejo SPD, Bapak Ikayan Rudi Arte, dan saya sendiri Niwayan Deni Jiandari. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan rencana perubahan sesuai alur Bagja dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tugas diskusi ini terdiri dari 3 hal, yaitu pertama, kita menentukan satu visi bersama, yang kedua, membuat satu pernyataan prakarsa perubahan, dan yang ketiga, merancang satu rencana perubahan sesuai dengan alur Bagja. Selanjutnya, satu misi bersama yang kami tetapkan yaitu mewujudkan insan bahagia dan kompeten sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Satu pernyataan prakarsa bersama dalam perubahan yang kami tetapkan yaitu mewujudkan insan yang bahagia tanpa dibebani pekerjaan rumah atau PR. 2. Mewujudkan insan yang unggul dan kompeten dan juga menguasai teknologi, dan yang ketiga mewujudkan siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Adapun langkah-langkah konkret Bagja yang bisa kita lakukan dalam menerapkan Bagja yang menggunakan paradigma inquiry aspiratif. 1. Penyusunan rencana perubahan. 2. Memahami kekuatan yang ada di sekolah sebagai dasar untuk melakukan perubahan positif. 3. Mengevaluasi hal-hal positif yang ada di sekolah. 4. Berkolaborasi dengan stakeholders dan rekan sejawat. Dan yang kelima, dukungan dan motivasi dari seluruh stakeholder. Dan yang terakhir adalah yang keenam, pendekatan psikologi positif. Berikutnya saya akan paparkan prakarsa perubahan dengan Bagja. Pertanyaan pada Bagja pertama yaitu buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaannya adalah apa saja yang bisa kita lakukan agar siswa merasa bahagia, kompeten dan memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu dengan menyiapkan kebutuhan SDM serta prasarana yang mendukung. Yang kedua, siapa yang berperan dalam mewujudkan siswa yang bahagia, kompeten dan memiliki profil pelajar Pancasila. Yang berperan yaitu adalah semua pihak yang terkait seperti kepala sekolah, guru, siswa, komite, orang tua, dan pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, bagaimana cara atau strategi yang dapat ditempuh dalam mewujudkan siswa yang bahagia, kompeten, dan memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu dengan menyiapkan rencana perubahan yang dilakukan dengan pembiasaan baik di lingkungan sekolah seperti sembahyang bersama, budaya 3S, senyum, sapa, dan salam, melakukan apel bersama setiap hari Senin, dan memperingati hari-hari besar nasional dan agama, dan berikutnya adalah mengikuti berbagai perlombaan dan budaya literasi positif. Selanjutnya adalah ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan, hal positif apa yang sudah berjalan di sekolah yang mengarah pada tujuan dari inisiatif yang dilakukan? Hal positif yang sudah dilakukan seperti pelaksanaan upacara bendera, budaya 3S, senyum, sapa, dan salam, dan perayaan Hari Besar Nasional. Berikutnya nomor 2, apa saja daya dukung yang tersedia? Daya dukung yang tersedia adalah sarana dan prasarana, jadwal akademik dan non-akademik. Yang ketiga adalah siapa saja yang terlibat dalam berkontribusi menghasilkan hal positif pada sekolah, yaitu semua pihak yang terkait, yaitu kepala sekolah, guru, orang tua, wali murid, komite, dan pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah gali mimpi atau dream. Pertanyaan, apa yang menjadi impian sekolah yang Anda pimpin agar dapat mewujudkan visi insan yang bahagia dan kompeten sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Yang menjadi impian atau harapan yaitu pertama, mewujudkan insan yang bahagia tanpa PR dan siswa yang pergi sekolah tanpa beban
Berikutnya, mewujudkan siswa yang unggul dan kompeten. Yang berikutnya adalah mewujudkan siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, apa saja kemungkinan-kemungkinan positif yang terjadi di masa depan? Kemungkinan positif yang terjadi tentunya siswa akan merasa bahagia, pergi ke sekolah, dan memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah penjabaran rencana atau desain. Pertanyaan, apa langkah-langkah yang perlu dilakukan? Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah yang pertama melakukan riset dengan memberikan kuesioner kepada siswa, kemudian meningkatkan sarana prasarana dan SDM yang ada di sekolah. Berikutnya adalah melakukan pengembangan kurikulum, dan yang terakhir adalah melakukan MOU dengan DUDI dan instansi-instansi terkait. Berikutnya, bagaimana agar setiap pihak yang terkait dapat berkontribusi membantu terwujudnya perubahan? Strategi yang akan kita ambil adalah membagi pekerjaan sesuai dengan job deskripsi, melakukan monitoring secara rutin sesuai rencana, memberikan aspirasi positif terhadap semua pihak yang terlibat, menerapkan manajemen yang transparan dan akuntabel sesuai dengan RKKS, dan mengajak semua warga sekolah untuk melakukan refreshing setiap akhir program. Selanjutnya, atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan, siapa yang akan melakukan, bagaimana, dan kapan? Yang akan melakukan tentunya semua pihak yang terkait, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, komite, orang tua atau wali murid, dan pemangku kepentingan. Kemudian berikutnya, bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah, yaitu dengan melihat hasil MONET yang telah dilakukan dan membuat rencana tindak lanjut. Yang terakhir, bagaimana caranya menjaga komitmen dan konsistensi dalam mengeksekusi rencana, yaitu dengan melaksanakan program sekolah yang telah dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, memberi apresiasi positif terhadap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program sekolah. Selanjutnya adalah tiba pada kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu melalui pendekatan inquiry apresiatif Bagja yang telah disusun bertujuan mengupayakan agar kelemahan suatu sistem dalam lembaga menjadi tidak relevan karena semua aspek dalam lembaga fokus pada penyelarasan kekuatan guna mencapai visi. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok B tentang visi. Guru penggerak, terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Om Santi 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 Om.